Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru SDN Penjaringan Timur 1 dari berbagai kelas yang saya hormati dan tentunya saya cinta sayangi. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam rangka menyelesaikan tugas diseminasi PKG PJOK tahun 2024, di mana tema yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik hidup sehat tanpa makanan buruk. Next. Latar belakang dari pengambilan tema ini yaitu masih banyaknya anak-anak sekolah dasar yang lebih tertarik dengan makanan-makanan yang mengandung minyak atau gorengan, bahkan minuman yang bersoda yang tentunya tidak sehat bagi tubuh kita, kurang sehat. Hal ini bisa menyebabkan banyak anak usia dini yang mengalami masalah perkembangan, obesitas, bahkan sampai ada yang terkena penyakit kronis. Hal ini tentunya bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang gizi dan berbagai makanan sehat yang menjadi faktor utama. Maka dari hal ini saya ambil topik hidup sehat tanpa makanan buruk supaya bisa menjadikan anak-anak menjadi lebih sehat dan bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Tujuan program ini adalah yaitu untuk meningkatkan kesadaran peserta didik. Dalam hal ini SDN Penjaringan Timur 1, peserta didik SDN Penjaringan Timur 1 untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan jasmani melalui pola makanan yang sehat. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu untuk menganalisis informasi tentang nutrisi makanan yang dikonsumsi dari berbagai sumber, serta diharapkan pula peserta didik bisa memasak masakan yang sehat sendiri. Next. Capaian dari program ini yaitu peserta didik mampu mempertahankan pola makan yang sehat dalam waktu jangka panjang. Sedangkan langkah-langkah dari program masyarakat ini yang pertama yaitu memberikan materi tentang hubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani, serta memberikan materi gizi dan contoh menu-menu sehat yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah yaitu perubahan pola makan peserta didik dan menjadikan pola makan sehat sebagai gaya hidup mereka. Lanjut, struktur program dari program PKG yang saya angkat ini yaitu jenis proyek PJOK kolaborasi, yaitu saya sendiri sebagai guru PJOK yang akan berkolaborasi dengan beberapa guru kelas. Kelas yang akan saya gunakan yaitu kelas 6 fase C di SDN Penjaringan Timur 1, tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya hidup sehat tanpa makanan yang buruk. Total waktu yang akan ditempuh 8 JP, diseminasi profil pelajar Pancasila, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, serta suplemen intrakurikuler. Produk yang dihasilkan, ada produk yang saya harapkan untuk dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu sebuah buku resep makanan sehat yang bisa dijadikan panduan untuk memulai pola hidup sehat. Next. Tentunya saya juga butuh beberapa aset untuk saya gunakan, untuk saya pakai dalam program ini. Aset-aset yang dimiliki oleh sekolah saya yaitu SDN Penjaringan Timur 1, yaitu yang pertama ada aset manusia. Aset manusia yang pertama ada peserta didik yang selalu belajar gerak dan bergerak untuk belajar. Yang kedua ada guru PJOK yaitu saya sendiri yang dapat memberikan pengertian materi supaya peserta didik bisa lebih paham tentang hal-hal yang akan mereka kerjakan. Serta
guru kelas yang bisa membantu saya dalam mengawal dan memberikan petunjuk juga kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada kepala sekolah yang insya Allah akan selalu mendukung setiap kegiatan baik yang ada di sekolah ini. Yang kedua yaitu ada aset sosial. Aset sosial yang saya maksud yaitu kolaborasi antara peserta didik dalam melaksanakan program sekolah di SDN Pontianak Timur 1. Aset yang ketiga yaitu aset politik. Yang saya maksud adalah kebijakan kepala sekolah yang mendukung terhadap program-program yang ada di sekolah, termasuk program yang saya angkat ini. Yang terakhir yaitu aset fisik. Aset fisik yang saya maksud adalah aset yang bisa digunakan untuk menunjang program ini, yaitu ada seperti ada Chromebook atau hal-hal lain yang bisa membantu peserta didik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam menyelesaikan tugas mereka. Next. Lanjut, rencana evaluasi. Evaluasi dari rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif terhadap peserta didik dengan cara mengumpulkan data yang digunakan dengan cara pengumpulan datanya yaitu menggunakan survei dengan memberikan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Lanjut. Tentunya dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini pasti ada tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi. Di sini saya merangkum beberapa tantangan yang mungkin akan terjadi. Yang pertama yaitu tidak semua anak memiliki akses ke berbagai macam makanan bergizi di rumah mereka masing-masing karena ketidaktahuan mereka tentang makanan yang bergizi dan juga mungkin kekurang pengetahuan orang tua mereka. Yang kedua yaitu adanya kurangnya pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam mengolah makanan sehat. Mungkin ada makanan yang memang sehat dari sananya, karena diolah dengan salah maka makanan itu menjadi makanan yang kurang sehat. Yang ketiga yaitu kekhawatiran akan bahaya peserta didik saat memasak apabila tidak didampingi. Karena untuk anak kelas 6 mungkin mereka masih kurang berpengalaman dalam menggunakan alat-alat memasak. Maka dengan hal ini saya mungkin akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memantau anak-anak agar aman saat menggunakan hal-hal yang berbahaya. Lanjut bagus. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya rencanakan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan juga bermanfaat terhadap segala pihak. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya paparkan. Monggo. Ada Pak, tadi Bapak mengatakan ada sosialisasi yang waktunya 80 KJP. Itu kapan dilaksanakan? Rencana saya pelaksanaan dari program tindak lanjut ini akan saya laksanakan setelah pelaksanaan ujian akhir semester. Mungkin kisaran sekitar bulan Januari sampai bulan Februari. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Karena sudah paham, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.